Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswan Kilian sama Bung Dino Rumakat, Kanda Dino Rumakat. Terima kasih sudah menghadiri beta punya undangan podcast pada malam hari ini. Jadi sebenarnya beliau-beliau ini orang sibuk, tapi luar biasa ya, bisa memberikan sedikit waktu buat beta, karena beta sudah bilang Bang, bahwa beta pun podcast ini selalu memanjakan orang pun telinga, selalu memanjakan orang pun hati. Maksudnya apa? Yang orang nonton di situ pasti dapat ilmu. Ya. Makanya beta sengaja undang dua anak muda Kabupaten Seram bagian timur yang secara khasanah keilmuan mereka, beta tentu banyak belajar dan selalu berkolaborasi dengan mereka untuk foto diskusi soal bagaimana peran anak muda SBT hari ini ke depannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan di sini dua pemateri, teman-teman sekalian, atau dua narasumber lah. Yang pertama Bang Aswan Kilian, tapi teman-teman karena mungkin banyak yang sudah tahu, tapi kita harus gali lebih mendalam. Bang, beta ingin tahu apa punya profil sedikit, mungkin dari asalnya dari mana, terus sekolahnya tuh dulu tuh di mana, kenapa sampai bisa terdampar di Ambon di sini begitu. Nah, mungkin beta persilakan Abang duluan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi sudah mungkin teman-teman kan suseng lagi asing dengan beta tuh. Beta pernah kan Muhammad Aswan Kilian. Oke. Beta asal SBT. Kecamatan Pulau Panjang, Desa Lalasa. Jadi kalau profil sekolah kan beta dulu SD 2 Wisalean Dalasa, SD Dalasa, terus SMP di SMP Negeri 1 Kataloka. Satu sekolah berarti di beta. Terus SMA itu di SMA Negeri 1 Kataloka juga. Oh, sama, satu sekolah juga. Begitu tuh. Jadi 2014 beta lulus SMA Negeri 1 Kataloka, lalu beta lanjut studi jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Ya mungkin teman-teman sudah tahu lah. Iya, siap. YIN. Ya, YIN itu kan kampus yang paling favorit. Terfavorit. Ya, makanya kita lebih suka dengan itu, ya, kampus-kampus hijau. Betul. Ya, hijau. Jadi beta ingin tambahkan sedikit, kuliah di Ambon itu bedanya, katong dapat satu value tambahan. Value tambahan itu maksudnya nilai tambah dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Ya. Ini bukan berarti katong orang yang Ambon yang lalu kemudian bicara seperti itu. Tidak. Tapi katong ini menjadi bukti nyata bahwa jebolan yang Ambon itu bukan kaleng-kaleng begitu. Ya kan? Betul. Betul kan, Seng? Betul. Jadi ini karena sekarang lagi masih dalam nuansa pendaftaran untuk adik-adik ya. Lulusan mau bergabung di YIN silakan. Bergabung di silakan. Kalau mau ketemu katong nanti baku dapat di YIN. Jadi khususnya beta sarankan, dan ini hukumnya wajib buat beta adik-adik yang khusus kenal beta, kamu daftar di YIN. Karena YIN itu terlepas daripada kamu belajar misalnya teknik informatika, belajar jurnalis, tapi kamu juga belajar agama sedikit karena ada ma'had, ada. Jadi YIN itu bagus. Hebat, betul. Lebih khususnya itu di perbandingan mazhab dan hukum. Oh ya. Lebih khususnya itu di hukum keluarga. Oh begitu. Ya, tapi ekonomisnya juga. Ya udahlah. Sehingga apa yang penting kawan-kawan masuk YIN. Ya, the point is masuk YIN. Jadi Bang Aswan ini jurusan perbandingan mazhab. Mazhab dan hukum. Mazhab dan hukum. Kemudian Saudara Wajahudin Rumakat juga jurusan hukum keluarga. Sementara beta jurusan ekonomi syariah. Jadi satu asal dari SBT ya? Satu asal SBT. Satu asal SBT sama satu jebolan syariah. Ambil kuliah di YIN Ambon dan satu fakultas. Nah, jadi itu kira-kira pengantar singkat. Nah, ini kebetulan Ketua Kopi sudah datang ini. Terima kasih CEO Akademia Cafe Bang Pandi Rombra. Nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman, ini katong sambil nongkrong apa saja, ada kopi toh. Beta masuk di YIN
Toh, Oke. Fakultas Syariah, jurusan YNAM perbandingan mazhab dan hukum. Oke. Dan setelah itu Cukup baik lah, ketemu proses di kampus, Kemudian di proses organisasi. di organisasi ekstra maupun toh. ya Nah, betul. Nah ini kebetulan Kakanda Basar dia pun foto di atas ini AMI hijau hitam. Jadi teman-teman khususnya dari SBT wajib masuk Ambon. yang Karena baru lulus SMA. Yang lulus SMA sekarang nih momen-momen pendaftaran nih. Bagus ambil Silakan. ekonomi syariah karena beta di sana nanti jadi dosen muda di sana. Ada juga PMH. Oh PMH juga, oke. Ada juga HKI loh, jangan lupa ya. PMH itu organisasi bagus, jurusan bagus. Jadi abang gini, beta melihat satu fakta sosial yang hari ini itu terjadi bahwasanya menjadi satu tantangan buat kita orang kampus sekarang. Dulu beta masih lulus SMA itu kira-kira tahun 2016. Itu beta masih punya pilihan itu masih A, B, C. Itu saja. Yang salah itu mulia ya, karena orang mencari hidup, Setuju. mencari suaka, itu mulia. Tapi bagi beta, kalau anak muda Maluku, khususnya Kabupaten Serang bagian timur, yang hari ini tidak melihat terhadap dunia pendidikan, dunia literasi, beta khawatir akan mengancam Generasi. IPM, Ya. generasi muda, khususnya terhadap sektor pembangunan manusianya, SDM-nya minim. Apalagi kalau ketong mau lihat dari kecamatan dari Nama sampai dengan kecamatan Watubela ke Suiteo sana, itu ketong punya profesor berapa? Ketong punya dokter berapa? Nah ini abang kira-kira abang melihatnya seperti apa nih? Mungkin ada teman-teman semua kepengen dengar wejangan buat ketong semua di sini lah, sambil ketong nongkrong-nongkrong. Dan jadi barang ini kan sederhana saja. Soal indeks pendidikannya katong dia dari SBT ini. Di SBT ini kan teman-teman yang baru lulus SMA, terus ada yang mempunyai pilihan untuk harus tes polisi, Iya. ada yang harus tes tentara, atau ada yang masuk perguruan tinggi, Ya. ada yang masuk ke dunia kerja, misalnya ke Weda. Nah, itu pilihan. Iya, pilihan. Ya. Nah, pilihan itu bagi teman-teman menganggap bahwa itu adalah baik bagi dong, maka silakan. Nah, tapi bukan berarti dia harus berpengaruh terhadap pendidikan kita di SBT. Pendidikan. Iya. Nah, mungkin ada banyak teman-teman yang melanjutkan studi sampai jenjang perguruan tinggi, S1, S2, S3. Nah, ini cuma persoalan kesempatan saja. Ini soal kesempatan. Siapa yang mau lanjut studi ke jenjang S2, S3, nah, terus di SBT ini kan rata-rata katong lihat daripada latar belakang. Orang tua ya. Ya, latar belakang. Yang pertama ya mungkin latar belakang ekonomi membatasi sehingga dong lagi untuk harus berpikir ke perguruan tinggi, lanjut studi, lanjut studi S1, S2 maupun S3. Nah, makanya dong lebih memilih harus dunia pekerjaan. Bahkan ada sebagian juga bang, mohon maaf, ada sebagian juga yang terpaksa menguburkan mimpinya untuk masuk perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Iya, keluarga. Jadi di SBT itu paling diutamakan itu adalah ekonomi. Ekonomi, oke. Kan gitu toh? Nah, latar belakang keluarga tadi sehingga membuat teman-teman tadi punya mimpi itu tidak bisa dipenuhi karena latar belakang ekonomi, kemampuan orang tua misalnya. Ya, rata-rata di SBT, katong di SBT itu hanya mampu sampai batas jenjang S1 misalnya. Betul. Sudah tidak lagi mampu harus ke S2, S3. Bisa itu pun kecuali ada peluang-peluang beasiswa yang diambil oleh teman-teman. Atau mungkin dalam hal ini ya ketemu Iya. Pemda tolonglah. Ya bisa jadi mungkin ada Iya kan? perhatian serius dari pemerintah daerah untuk membiayai teman-teman untuk harus lanjut ke S1, S2 segala macam. Nah, bisa jadi S1. Betul. Seharusnya itu PR buat pemerintah. Ya, itu PR pertama untuk Iya, favorit. Itu tugas favorit untuk memfavoritkan. Seng, beta lihat ini insya Allah ya, dua pemimpin dengan kolaborasi anak muda Iya. dan kemudian Ustadz Fahri Husni Al-Katiri juga, beliau juga yang namanya anak muda selalu beliau support.
Ya. Nah, dan mungkin ke depannya mungkin katong ingin tidak hanya soal apa ya, katong datang ketemu Pak Bupati lalu minta-minta proyek saja. Itu yang mentality yang harus katong rubah anak muda di SBT hari ini. Katong datang ketemu Bupati, datang ketemu Wakil Bupati itu bicara gagasan. Bicara soal katong resah terhadap fakta-fakta sosial yang ada ini di Kabupaten SBT. Nah, tapi itulah hari ini kan semua orang punya kebebasan berekspresi. Ya. Datang di Bupati tidak lagi bicara gagasan, tapi bicara bagaimana paket satu ini beta punya, toh. Kalau saya nanti katong baku balani kan. Nah, ini yang mental-mental seperti ini yang kemudian membuat katong yang sekolah tidak berkesempatan untuk mendapatkan apa sumbangsi atau uluran tangan daripada pemerintah itu. Karena tadi katong punya mental anak muda tuh tidak lagi melek terhadap punya pendidikan, tapi paket. Oke lah, itu mungkin karena istilahnya apa ya, kerja-kerja politik. Tapi hal ini juga harus diperhatikan. Pertumbuhan IPM di SBT itu harus menjadi salah satu PR buat kita semua. Katong juga tidak harus membebankan kepada pemerintah secara totalitas. Harus juga ada kesadaran pribadi. Jadi itu konsekuensi kerja politik toh. Iya. Bagi teman-teman yang ingin kerja politik ya itu lah. Maka katong harus siap terima. Nah, ya, apapun konsekuensi yang akan dilakukan. Ya, katong harus jalan. Begitu. Nah, betul. Nah, ini Bang, beta ingin Abang kupas sedikit soal apa sih yang harus diambil oleh anak muda dengan rumus ATM. ATM itu amati, teliti, dan modifikasi. Nah, kira-kira rumus ini yang kemudian menjadi pisau analisis dalam menata katong punya masa depan. Apalagi kan beliau berdua ini, teman-teman, ini beta spill sedikit. Beliau berdua ini baru selesai ikut pendidikan advokat. Jadi beta sing sembarangan juga ATM, tuh. Analisis, ya kan? Amati. Teliti. Amati, teliti, dan modifikasi. Saya kira ATM itu analisis. Amati juga boleh, analisis juga boleh. Setuju. Nah, tergantung kata-kata mana yang enak saya begitu. Nah, kebetulan teman-teman beta spill sedikit, dan dua ini baru selesai ikut pendidikan advokat, ya. Dan beta berharap dan ketong semua doakan semoga akan lahir advokat-advokat hebat dari Kabupaten Seram bagian timur, yaitu salah satu dari Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Teluk Waru. Amin. Nah, dan beta berharap juga bahwa katong harus betul-betul punya harapan ke depannya bahwa tanggung jawab perubahan SBT ini menjadi tanggung jawab kita semua, ya. Nah, kira-kira kalau dengan rumus ATM, amati, teliti, dan modifikasi, wejangan buat ketong buat ada itu kira-kira bagaimana ke depannya? Jadi begini, kalau katong bicara soal generasi muda di SBT, hari ini kan sudah barang tentu anak muda sudah diberikan ruang untuk menata pemerintahan. Oke. Misalnya hari ini wakil bupati gitu. Iya, Jovito ya. Betul. Ya kan? Ini representasi anak muda. Nah, ini salah satu representasi anak muda. Kawan-kawan sudah tahu bahwa para generasi muda hari ini, para anak muda sudah diberikan ruang untuk menata atau mengelola pemerintahan hari ini. Diberikan kepercayaan dari rakyat untuk menjadi wakil bupati. Nah, itu harus membuktikan kerja-kerjanya untuk SBT 5 tahun ke depan, supaya anak muda juga jangan dianggap remeh. Bahwa kita juga buktikan kepada publik bahwa ya, kita mampu mendedikasikan hal-hal yang baik untuk kepentingan rakyat. Nah, ini yang menjadi contoh. Maksudnya katong yang lain harus menjadikan contoh. Ini cuma persoalan sikap. Anak muda hari ini harus bagaimana? Kalau memang teman-teman harus bersikap ke akademisi, silakan. Teman-teman harus bersikap ke politisi, silakan. Teman-teman mau bersikap ke ASN, silakan. Itu adalah pilihan teman-teman. Tapi sudah barang tentu bahwa itu adalah bagian daripada pengabdian kita terhadap negeri. Ya, kan? Bukan berarti katong mengabdi harus ada pada dunia politisi. Bukan berarti harus katong harus ada pada dunia akademisi. Ya, kan? Intinya semua itu kan kendaraan untuk katong mengabdi. Betul. Nah, karena kebetulan Abang backgroundnya insya Allah kedepannya akan menjadi seorang advokat, ya. Katong lihat secara pangsa pasar, Bang. Pangsa pasar advokat di Maluku, betul lihat
dari sisi marketingnya itu belum terlalu kena. Rata-rata orang tuh besar, berbanting tulang, bertarung itu di Jakarta. Karena kalau Jakarta sudah lulus, insya Allah diarahkan atau dititipkan di daerah manapun, insya Allah bisa hidup. Karena secara mental itu sudah terlatih. Abang kedepannya punya langkah seperti apa setelah mengikuti kegiatan pendidikan advokat? Kan katong harus punya mimpi, paling tidak katong punya impian ke depan. Mimpi itu penting. Ya. Sekalipun katong jatuh sakit. Tapi harus katong merasakan mimpi dulu. Betul. Nah. Iya juga ya kan, Dok. Jadi kalau soal planning ke depan ya, beta secara otomatis maksudnya mengambil sikap atau optimis, kan begitu tuh. Iya. Misalnya beta hari ini mengikuti pilihan beta untuk harus bersikap di dunia pengacara misalnya profesi advokat misalnya. Ini pilihan beta sebagai anak muda. Kan bukan berarti beta harus sangkut pautkan pilihan ini dengan pilihan-pilihan politik, pilihan tidak. Jadi konsisten lah untuk harus membangun dengan beta punya tujuan tadi. Nah, jadi hari ini kalau misalnya beta sudah mengikuti proses tahapan PKPA maupun UPA dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya beta harus bergerak. Artinya bahwa katong bisa ada pada zona nyaman hari ini yang katong hari ini di daerah. Apalagi katong di Maluku ini kan kalau lapar tinggal ketemu tetangga. Tapi kalau di Jakarta ini beda, Bos. Ya. Lolo gue. Artinya bahwa ini bagian daripada katong bagaimana menguji katong punya mentalitas. Untuk bagaimana katong merasakan atau menikmati hidup itu bagaimana. Jadi hari ini beta mengambil sikap dan pilihan beta untuk harus berprofesi di dunia advokat atau pengacara ya. Planning beta harus ke Jakarta misalnya. Nah, ya kan? Nah, planning beta harus ke Jakarta, proses di sana, berkarir di sana. Mau berdarah-darah juga. Mau berdarah-darah kah, mau apa kah, ya, intinya beta harus berkarir di sana. Betul, Bang. Ya, jadi target beta kan ya mungkin April ini beta harus berangkat. Nah, kebetulan Bang, beta nih alhamdulillah sekarang juga ada meniti karir juga di Jakarta. Ya. Ada proses penyelesaian studi akhir di program pasca sarjana Universitas PT IKI. Kenapa beta mengambil sikap itu, Bang? Sama, satu keresahan yang beta juga rasakan seperti Abang sampaikan tadi bahwa beta punya basically pengetahuan, kayaknya cocoknya kayak akademisi. Ya. Beta juga saya bisa memaksa Abang untuk harus jadi akademisi, toh? Dan beta juga saya bisa paksakan saudara Wajahudin, Bung Dino, Dino sebagai Dino Romakat sebagai akademisi juga. Semua orang punya lifestyle pilihan. Karena life is choice, hidup adalah pilihan, maka semua kendaraan itu katong bisa gunakan untuk mengabdi terhadap negeri kita untuk nusa. Makanya tadi beta bilang soal katong punya pengabdian terhadap negeri ini kan bukan hanya sebatas katong harus ada pada dulu jalur politik, politisi. Ya. Nah, ada banyak hal untuk katong mengabdi. Kenapa harus katong memilih? Beta harus memilih calon advokat misalnya, kan begitu. Nah, memang betul pengacara atau advokat itu adalah bagian dari penegak hukum. Ya. Tapi itu yang sama dengan kejaksaan, kepolisian, hakim, gitu toh. Nah, kenapa advokat? Karena advokat boleh baru bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kenapa advokat? Karena advokat boleh baru bisa membela keadilan masyarakat. Nah, itu tujuannya. Jadi kira-kira dari satu keresahan tadi kemudian Abang berkesimpulan kayaknya kalau kata mau mengabdi kepada negeri, kepada masyarakat, beta lebih cocoknya jadi advokat atau praktisi hukum lah kira-kira ke depannya seperti itu. Nah, kalau di Normakat kira-kira ente punya pandangan seperti apa tuh? Ente kenapa alasan apa yang kemudian melatar belakangi ente untuk mengambil pendidikan advokat? Kan sudah S2, kenapa mesti harus pendidikan advokat lagi? Apakah DNA ente ini ke akademisi atau ke praktisi hukum?
pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Andi Suwapo dan Kanda Aswan Pelian. Pertanyaan ini sangat muncul jauh sebelum itu saya mengambil sebuah keputusan itu. Pertama ialah saya melaksanakan mengambil S2 itu karena yang tadi saya sudah jelaskan terlebih dahulu ya. S1 itu saya belum menemukan intisar daripada belum pengetahuan itu. Oke. Makanya saya lanjut di S2. Jadi menjadi satu kekuatan kepada saya. Kemudian Kekuatan apa nih? Kekuatan kekuatan intelektual. Wis. Nyeri. Kita harus punya kalau jadi pengacara, mari kita harus punya kekuatan intelektual. Dan tadi Bang Andi sudah bilang harus kita gunakan teori ATM, ya. Amati, teliti, modifikasi. Dan itu yang pengacara gunakan. Dan kemudian pertanyaan kedua, kenapa harus saya mengambil pengacara juga? Bukankah sudah S2? Nah, ada undang-undang yang sudah menjelaskan tentang itu ya Bang. Kalau tidak salah ya, seorang dosen bisa menjadi advokat atau pengacara. Dan itu keberuntungan bagi saya. Sebelumnya belum ada undang-undang itu saya sudah galau juga, sempat galau. Iya, bukan galau, tapi sudah punya niat untuk tetap jadi pengacara karena latar belakang pengacara di SBT itu masih kurang. Iya, masih kurang. Kalaupun ada belum terlalu jago-jago amat lah. Kalaupun ada mungkin belum terlalu jago-jago amat. Iya, Nah, gitu kan. Dan ini kita sebagai anak muda menjemput bola itu. Contoh seperti Kanda Aswan dari Kecamatan Pulau Panjang, dan saya dari Kecamatan Teluk Waru. Kalau di Kecamatan Teluk Waru itu belum ada jaksa. Mohon maaf, belum ada hakim. Hati. Belum ada pengacara. Kalau jaksa itu baru satu orang. Kalau pengacara itu belum. Dan itu yang memotivasi saya untuk mengambil pengacara karena saya takut. Contoh misalnya tahun lalu itu ada perusahaan besar masuk ke Kecamatan Teluk Waru, mengambil bagian dari sumber alam kita. Tapi tidak ada efek untuk memanfaatkan potensi anak muda untuk melanjut S1 maupun S2. Dan ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kira-kira dari fakta sosial tadi yang membuat saudara ambil S2, kemudian ikut pendidikan advokat, itu poin penting atau goalsnya adalah melakukan pengabdian secara totalitas pada masyarakat, terlepas daripada cari hidup ya, untuk cari suaka, untuk mungkin kebutuhan istri, anak, besok-besok kan? Iya kan? Amin. Ya, itu semua tuntutan. Semua juga tuntutan, Iya, Pak. Itu tuntutan hidup. Iya. Karena itu kalau tidak terpenuhi juga repot. Dan paling terpenting itu, dan saya mengambil advokat ini pertama adalah melindungi keluarga saya, kemudian negeri saya yang tercinta, kemudian masyarakat yang ingin membutuhkan jasa hukum. Menarik. Contoh misalnya, kalau SBT itu kalau kita mau memajukan itu hanya satu, pemimpin yang adil. Ketika keadilan itu merata, maka kesejahteraan itu akan muncul, Pak. Dan itu yang paling terpenting sih. Saya gini, soal keadilan ini kan sifatnya kadang definisinya subjektif, kadang juga definisinya objektif. Tergantung siapa yang melihat keadilan itu. Keadilan ini saja. Jadi saya nggak usah bahas yang terlalu tinggi-tinggi lah. Bahas yang kemudian hari ini apa sih peran katong sebagai anak muda, apa yang bisa katong lakukan buat negeri untuk mewujudkan satu perkataan dari Mbah Hashim Asy'ari itu, dia bilang begini, hubul waton minal iman, cinta negeri itu bagian daripada iman. Katong sekolah, katong berproses, katong merantau, menaikkan katong punya SDM, katong improve katong punya skill, itu bagian daripada katong sedang melakukan satu subsidi pengetahuan supaya SBT alhamdulillah hari ini sudah menjadi nona manis. Kita lihat SBT hari itu jadi nona manis. Setuju. Hari ini mau tidak mau, katong tidak bisa menafikan orang harus belajar politik dari orang SBT. Nyeri. Betul.
Setuju gak saya kanda-kanda? Berarti SBT guru politik. Guru politik. Guru politik berarti pengamat politik. Pengamat politik. Menang politik, kalah politik. Kalah politik. Semua. Intinya kalau bicara soal politik, jangan coba-coba bicara dengan orang SBT. Orang SBT itu mulai dari orang yang sekolah sampai orang yang sekolah S1, S2, S3 pun semua atau politik. Jadi politik ini dari lahir sudah. Dari lahir. Dari lahir orang super politik. Politik betul. Makanya kita melihat ini cukup menarik bahwa dengan potensi yang ada teman-teman, khususnya teman-teman pemuda yang ada di sana, itu kalau seandainya dikerahkan pada sektor yang lain, pendidikan misalnya, SBT itu bisa menyala-menyala tuh. Ya. Karena soal secara DNA, SBT itu sama pintar olah. Ya. SBT mana yang sentuh olah, sentuh bicara, iya kan? Nah, maksud Katong adalah minimal tidak SBT hari ini harus memperbaiki dan menata, mengelola kembali soal pendidikan. Jadi masalah pendidikan ini kan kita tidak hanya batas bicara soal S1, S2, S3, tapi harus dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Betul. Ya kan? Nah, maksud beta minimal tidak segala bentuk pendidikan yang ada di SBT maka harus diprioritaskan di seluruh terpencil di SBT. Harus diperhatikan. Sebagian di kecamatan misalnya kayak Watu Bela, sana Teo sana kan, sebagian sekolah-sekolah yang tidak punya guru yang kompeten karena sebagian besar guru-guru tidak mau mengajar di sana. Ini karena juga menjadi masalah juga kan? Itu pondasi. Pondasi awal dari Katong harus merancang pada jenjang perguruan tinggi. Iya. Nah, rata-rata mungkin ya beta sing tahu yang lain, tapi kemungkinan besar rata-rata kan banyak juga yang putus sekolah. Ya kan? Bukan saja putus di perguruan tinggi, tapi bisa jadi nanti kita cross check. Coba cari, Katong harus cari tahu berapa tingkat anak-anak SMA yang putus sekolah. Berapa itu SMP, berapa yang putus sekolah, SD berapa yang putus sekolah. Nah, itu yang harus Katong cari tahu. Nah, lalu dampaknya apa sampai sehingga dong harus putus sekolah. Nah, rata-rata itu kan ada yang stop setelah lanjut selesai ujian SMA, ada yang susah istirahat, susah yang lanjut lagi. Nah, ada yang lanjut tapi pun nanti pertengahan mungkin tidak selesai juga di S1-nya. Oke. Kan banyak rata-rata studi kasus yang kita temukan di situ kan. Rata-rata itu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, makanya yang tadi beta bilang dari awal, ini cuma persoalan masalah ekonomi saja di SBT. Beta itu Bang tahun 2000 ada event MTQ di Kecamatan Kendara. Beta menulis karya tulis ilmiah. Dia judul itu implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam mewujudkan kesejahteraan bagi Kabupaten Serang bagian timur yang unggul. Beta temukan 3 masalah dengan berbagai macam sumber data yang beta riset. Itu SBT itu kalau mau maju itu 3 PR yang harus diemban oleh pemerintah, tentunya dari berbagai macam stakeholder, masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat segala macam. Itu minimal ada 3. SBT kalau mau maju dan berkembang itu perbaiki SDM-nya. Sehingga dampaknya 70 tahun sekian Indonesia mengalami satu kemerosotan sementara Jepang mengalami satu kemajuan. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi pendekatan histori. Terus apa yang menjadi perbandingan faktor sosial yang terjadi di sana? Kita punya sumber daya alam yang cukup banyak. Minyak, bahkan ada yang sudah mulai riset, bahkan ke depan insya Allah akan ada emas juga. Walaupun secara datanya belum valid, tapi ada isu-isu yang berbicara seperti itu. Katong punya spesies ikan segala macam yang begitu banyak. Tapi karena pangsa pasar yang sangat minim, sehingga mau tidak mau orang jual dengan harga yang murah, bahkan dikasih cuma-cuma. Nah, kalau mau SBT mau bagus itu yang pertama perbaiki SDM, yang kedua perbaiki ekonomi rumah tangganya. Katong SBT itu punya jumlah desa terbanyak di Provinsi Maluku. Sekarang seberapa? Kalau tambah di tahun Mekarleng kan ada 16 kecamatan kan? Berapa? 16 kecamatan. 16 kecamatan. Ya.
Beta kurang tahu. Kemarin kan 15 kecamatan 198 desa itu toh. Nah, sekarang sudah 1 kecamatan berarti. Tambah lagi. Nah, kemarin yang belum mekar saja berapa? 90 berapa? 100 berapa desa? 198 desa. desa. Satu hitungan kotor saja, Bang. Hitungan kotor saja. Ini bukan hitungan yang sistematis, bukan. Tapi kalau 198 desa itu per desa 1 M. Seandainya kalau 1 M per desa, bahkan kan ada yang 1 M lebih, ada juga yang tidak sampai 1 M. Kalau kau hitungan rata-rata saja per desa itu 1 M. Bayangkan setiap tahunnya 198 miliar uang mengalir di SBT. Tiap desa. Nah, beta menulis tentang itu. Bahwa SBT dari jumlah total desa yang begitu banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, harusnya kau sudah bisa hidup secara mandiri tanpa sumbangsi daripada APBD. Ya, harusnya. Tapi kenapa seperti itu? Karena kau punya pengelolaan desa banyak yang tidak sehat. Masuk angin banyak. Akhirnya juga banyak yang masuk jeruji, banyak yang pakai orange. Ini harus dievaluasi. Harus betul-betul ketat. Nah, karena itu masuk angin cepat. Setuju. Nah, makanya dengan total jumlah desa yang begitu banyak, harusnya kita sudah bisa hidup secara mandiri. Nah, kemudian seorang pemimpin harus betul-betul dia takut kepada Tuhan sedikit. Tapi kalau beta lihat kayaknya kali kalau pemimpin kali ini menyala betul. Beliau seorang ustadz, seorang ulama, ya bukan kelasnya lokal, bahkan bukan Maluku, tapi beliau itu kelasnya nasional. Kalau Ustadz Fahri LCMA, beliau alhamdulillah lulusan Madinah dan secara background pendidikannya sudah tidak lagi diragukan. Mudah-mudahan kita berharap di masa kepemimpinan beliau ini Allah berikan barokah buat ketemu negeri sana. Takut Tuhan, ibadahnya bagus. Itu seorang pemimpin harus. Itu yang beta tulis. Ini bukan beta yang bicara, tapi beta riset berdasarkan rumus pembangunan berdasarkan Al-Quran. Nah, jadi kira-kira 3 bangunan berpikir itu yang menjadi masalah yang hari ini di Kabupaten Sera bagian timur. Makanya beta ucapkan terima kasih banyak buat Abang, buat Dino Romakat yang sampai hari ini masih bisa katong nongkrong dan katong bercerita soal kedepannya SBT ini seperti apa. Beta ingin mendengarkan satu cross statement dari Abang soal langkah apa sih yang harus katong ambil ke depannya dan katong menyesuaikan dengan format kehidupan yang ada di SBT hari ini. Kira-kira Abang punya close statement terhadap itu seperti apa? Jadi begini, sederhana saja. Rata-rata katong di SBT ini di SBT khususnya lebih banyak bergantung kepada pemerintah. Betul. Tahu? Katong generasi SBT yang katong bicara generasi emas mau Gen Z mau dari mana ke mana katong terakhir semua bergantungan terhadap pemerintah. Nah, katong yang bisa hidup mandiri. Maksudnya begitu tuh. Nah, bukan berarti ya kerja politik itu wajar, tapi bukan berarti terlepas daripada itu katong harus tahu bahwa tugas katong selesai. Nah, sekarang adalah bagaimana katong sama-sama mengawal proses pemerintahan, katong mengawal program-program yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, ya kan? Nah, katong juga harus sebagai tim juga harus sadar bahwa katong yang bisa harus banyak menuntut dan begitu. Tapi hari ini tim juga harus berpikir bahwa tugas Pak Bupati dan Wakil Bupati hari ini adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur dan sumber daya manusia di SBT. Nah, jadi katong yang bisa harus hidup bergantungan, apalagi tim-tim misalnya. Bukan beta singgungnya, tapi itu fakta yang memang katong temukan di SBT hari ini. Nah, makanya hari ini teman-teman di SBT, kawan-kawan di SBT hari ini kan tidak progres. Bisa banyak ide gagasan yang dong sampaikan, tapi pertanyaannya sejak kapan, sampai kapan katong harus diskusi, menyampaikan ide gagasan. Kalau tidak ada tindakan, ya kalau saya nggak ada tindakan, ini yang harus katong perbaiki.
yang paling utama itu begitu. Tim-tim harus paham bahwa ini tugas bupati dan wakil bupati hari ini adalah untuk bagaimana memperbaiki infrastruktur yang ada di SPT. Nah, ini tugas mereka. Nah, makanya minimal tidak kita harus mandiri. Kita harus mandiri. Kita bisa harus bergantungan terus terhadap pemerintah. Nah, mandiri itu sudahlah, oke teman-teman mau bergening kemana, itulah pilihan. Ya kan? Mau berkarir kemana, itulah pilihan. Artinya itu bagian daripada katong punya kemandirian. Untuk katong mengambil langkah lain untuk yang tidak terikat dengan kekuasaan. Jadi terima kasih Bang Haswan atas waktunya malam ini ya. Juga dinormakan. Semoga nongkrong-nongkrong yang isinya daging seperti ini kita sehingga pengen berakhir pada malam hari ini. Ya. Ini bakalan muncul episode berikutnya supaya kita terus melihat SPT dari cara katong anak muda. Katong tidak selalu harus demo ya, tidak harus selalu kemudian turun lapangan lalu kemudian berkuar-kuar mencaci memaki pemerintah, tapi katong juga bisa memberikan katong punya kontribusi baik dari sisi perspektif pendidikan, perspektif akademik, sehingga tentu ada kritik-kritik pedis yang ada di sana. Ya. Yang salah katong bilang itu salah, benar ya, yang benar katong bilang itu benar. Kalau pemerintah kerja bagus katong apresiasi, tapi kalau pemerintah kerja yang bagus Ya, katong lawan. Itu aja. Betul. Karena itu hidupnya demokrasi itu adalah ketika adanya oposisi yang selalu mengawal Kerja pemerintah. kerja pemerintah. Sekian dari Beta, tetap semangat sebagai anak muda. Katong semua punya tugas dan tanggung jawab untuk mengharumkan negeri kita di Nusa ke depannya. Tidak hanya Beta, tidak hanya Bang Haswan, tidak hanya Dinur Makat, tapi teman-teman juga yang sedang menonton, khususnya teman-teman yang dari Kabupaten Seira bagian timur. Katong semua punya tugas dan tanggung jawab sebagaimana apa yang disampaikan oleh Mbah Hashim Asy'ari, hubbul watan minal iman, cinta negeri itu bagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.